Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Ibu di kelas 12. Nah, hari ini tentang teks editorial akan kita sambung kembali. Minggu lalu Ibu sudah memberikan materinya dalam bentuk Word ya, tapi masih sebagian lagi ini Ibu buat dalam bentuk video. Nah, di dalam masalah teks editorial itu kan ada di koran. Biasanya itu ada di koran kira-kira di halaman ketiga. Kalau misalnya kita lihat koran Kompas, ya, koran harian analisa, koran SIP dan sebagainya itu. Nah, teks editorial itu biasanya ini merupakan pendapat yang si empunya koran atau redaktur namanya tentang suatu masalah yang mereka bahas secara umum di dalam korannya. Nah, di sini ada kira-kira perbedaan versi itu ya. Kalau kita lihat per surat kabaran, itu di kelas-kelaskan itu. Ada yang disebut dengan pers kalangan atas, ada juga pers kalangan menengah ke bawah. Nah, pers kalangan atas itu misalnya koran Kompas ya, koran Kompas dan sebagainya itu. Nah itu ciri-ciri bahasanya itu harus hati-hati, harus normatif, cenderung konservatif. Artinya situ konservatif selalu menginginkan sebuah perubahan. Yang keempat, menghindari pendekatan kritis dan tajam. Kemudian mereka selalu melihat sebuah kasus itu secara politis daripada secara sosiologisnya. Jadi kalau misalnya seorang pemerintah atau pemimpin redaktur juga misalnya memberikan sebuah pendapat terhadap sebuah kasus, mereka lebih cenderung melihat itu secara politisnya dibandingkan daripada segi sosiologisnya. Sosiologis itu artinya ke masyarakat secara umum ya. Sedangkan teks editorial yang pers menengah ke bawah itu atau middle low media itu, misalnya koran SIP ke bawah lah ya. Nah, ini ciri-cirinya mereka lebih berani, lebih atraktif, lebih progresif. Progresif ini artinya selalu ingin melihat sesuatu itu apa keuntungannya bagi mereka. Kemudian memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Kemudian lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politisnya. Jadi di sini jelas kita lihat perbedaan antara pers papan atas dan pers menengah ke bawah itu ya. Jadi kalau pers kalangan atas tadi mereka selalu melihat dari segi politisnya. Apa untung ruginya? Gitu ya, secara politis. Sedangkan kalau secara sosiologis mereka melihat ke masyarakat umum. Apa dampaknya itu untuk masyarakat umum? Nah, kemudian bagaimanakah sifat teks editorial itu? Sifatnya itu satu krusial. Krusial itu artinya dia tergantung kepada apa yang terjadi, apa hal yang menarik saat itu untuk dibicarakan, itu namanya krusial. Kemudian dilihat lagi dari segi jenis terbitan media masanya. Kalau misalnya dia koran Kompas, itu kan lebih cenderung dia ada yang berpihak kepada pemerintah. Namun kalau misalnya kita lihat yang middle itu, yang menengah ke bawah, mereka lebih cenderung berpihak kepada masyarakat ya. Di situ dia namanya krusial. Kemudian isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Jadi seperti sekarang misalnya kita lihat di dalam masa pandemi ini, inilah masalah situasi yang berkembang saat ini secara mengglobal, secara dunia. Jadi dalam hal ini kita harus melihatnya sebagai misalnya kalau kita bekerja sebagai seorang redaktur, nah itulah yang akan kita jeli melihatnya karena koran ini kan untuk dijual. Jadi harus kita lihat apa yang berkembang di masyarakat. Kemudian C, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada pembaca terkait sikap media massa. Nah, di sini memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada pembaca. Artinya di situ harus selalu memperhatikan kebutuhan si pembacanya. Jadi koran itu terbit kan untuk kebutuhan masyarakat. Jadi oleh karena itu kita harus melihatnya bagaimanakah karakter masyarakat yang menerima koran tersebut. Yang keempat terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Nah, apabila misalnya kan ada koran tertentu dia misalnya hanya bersifat tentang politik, ada yang hanya khusus ekonomi, ada yang khusus artis-artis dan sebagainya. Jadi harus dilihat kemana kebijakan dari pers tersebut ya. Kemudian informasi dalam teks editorial. Jadi informasinya itu
ada 3 jenis teks editorial yang bisa kita lihat. Yang pertama interpretatif editorial, kemudian yang kedua kontroversial editorial, yang ketiga eksplanasi editorial. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya di sini kita perlu lihat apa itu interpretatif editorial. Interpretatif itu artinya berarti di situ bagaimana tanggapan masyarakat terhadap koran yang muncul. Nah, kalau kontroversial editorial ini namanya kontroversial, berarti yang selalu bertentangan, ya. Kemudian explanatory editorial ini mencari sebab akibat. Misalnya, kalau A terjadi pasti B penyebabnya. Nah, seperti itu, dia selalu mencari sebab akibat, ya. Kemudian dari segi tipenya, tipe teks editorial itu kita bagi atas 4. Yang pertama, menjelaskan atau menginterpretasikan. Jadi menjelaskan apa yang terjadi. Jadi disinilah yang perlu kita lihat kalau ingin mengetahuinya secara 5W ditambah dengan 1H. Apa yang terjadi, kemudian siapa, mengapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi 5W 1H, ya. Kemudian dia bersifat kritis. Jadi kritis maksudnya di sini koran itu seharusnya dia bersifat netral. Tetapi kadang-kadang dia bisa menyerang siapa saja. Namanya teks editorial. Jadi begitu kita membaca teks editorial ini, kita akan bisa mengetahui si redaktur itu berpihak kepada siapa. Apakah dia berpihak kepada pemerintah, berpihak kepada pengusaha, berpihak kepada mana, atau dia apakah berpihak kepada masyarakat atau pembaca secara umum, ya. Yang ketiga, persuasif, artinya teks editorial itu bersifat membujuk, meyakinkan orang bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Nah, walaupun itu dari segi sudut pandang si redaktur itu sendiri, ya. Kemudian pujian. Nah, ini di sini letaknya itu, makanya Ibu katakan tadi bahwasanya dia keberpihakan kepada siapa. Nah, biasanya kalau misalnya dia berpihak kepada si A, dia akan memuji si A. Nah, atau berpihak kepada si B, dia akan memuji si B. Itu artinya pujiannya, ya. Fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, di dalam editorial itu selalu banyak fakta yang muncul, ya. Namanya teks editorial, ada dulu fakta yang terjadi, kemudian fakta ini nanti akan diikuti dengan opini si redaktur sendiri. Nah, jadi di sini dilagalah antara fakta dengan opini, diadakan dilaga, artinya dihubungkan, dibenturkan. Kemudian nanti dari benturan itu akan kita lihatlah nanti kepada siapakah si redaktur ini berpihak. Nah, disitulah nanti yang disebut dengan opini atau pendapat. Apakah di situ dia menyatakan pendapatnya berdasarkan fakta empiris, apakah hanya secara logika, ataukah hanya menurut perasaannya saja. Di situ nanti akan kita lihat, ya. Kemudian, selanjutnya mengenai ragam informasi dalam teks editorial. Nah, yang pertama di situ ada isu aktual dalam media informasi. Nah, apabila seorang redaktur ingin memulai menulis dengan cara pertama dulu yang akan dilakukannya adalah mencari isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat. Nah, dari isu-isu aktual itu, lalu dia akan berusaha menulis dengan apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian isu tersebut dia klasifikasikan di kelompok-kelompoknya berdasarkan aktualitasnya. Kemudian lalu dia akan cari cara-cara untuk mencari itu. Apakah itu nanti dia akan mencarinya dengan yang mencari fenomenal, artinya yang langka terjadi, ataukah mencari keterbantahannya atau mencari kontroversinya. Kadang-kadang kan kalau apa yang ada di masyarakat itu aja kita ceritakan, tentu kadang-kadang tidak menarik. Harus ada dulu fenomena, ada dulu fenomenalnya, sesuatu yang unik, kemudian dicarilah kontroversi. Sesuatu yang bertentangan itu pada umumnya itu akan menarik perhatian, ya. Contoh, kalau misalnya sekelompok orang semuanya berbaju yang putih, tiba-tiba ada satu orang berbaju merah, tentu perhatian akan tertuju kepada berbaju merah. Itu maksudnya kontroversinya, ya. Kemudian pendapat dan argumen dalam teks editorial. Nah, sesudah ada tadi isu-isu faktual yang sudah ditemukan, maka si redaktur itu akan membuat argumentasinya yang berhubungan dengan isu aktual tersebut. Yang pertama, dia akan mencari hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Kemudian dia akan mencari cara penulisan supaya apa yang sedang dibicarakannya itu mudah dipahami oleh si pembacanya.
Kemudian dia akan mengulang-ulang pendapat orang lain supaya orang lain yakin tentang apa yang sedang dituliskannya itu. Kemudian dia harus menuliskannya dengan kalimat-kalimat yang tepat, dan yang harus diperhatikan bahwa apa yang disampaikan itu harus dengan cara sikap terbuka dan juga dengan cara sopan. Kemudian si redaktur juga akan memberikan saran terhadap isu faktual. Nah, isu faktual ini maksudnya di sini dia harus mampu, nanti kan tadi sudah ada isu faktualnya. Ketika dia menyampaikan itu, dia harus mampu menghindari emosi dan prasangka negatifnya. Kemudian juga dia harus mampu menyampaikan itu dengan cara objektif, dengan cara logis, dan juga dengan cara jujur. Dia nggak boleh membohongi masyarakat. Kemudian untuk meyakinkan orang lain tentang masalah tersebut, dia juga harus memberikan fakta-fakta pendukung. Bisa dengan cara ilustrasi, bisa dengan cara memberikan contoh, dan juga bisa dengan cara memberikan perbandingan. Nah, kemudian bagaimana menyampaikan saran yang tepat kepada pendapat-pendapat yang tadi itu. Nah, pendapat itu tidak boleh berbelit-belit, harus sampaikan dengan ringkas, tepat, dan mudah dipahami. Kemudian waktu menyampaikan saran itu jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Sekarang kita beralih kepada bagaimanakah struktur dari teks editorial itu. Strukturnya ada 4. Yang pertama ada dulu masalah atau pernyataan secara umum dari seorang redaktur, yang kemudian diikuti dengan argumentasinya. Kemudian argumentasi ini ditegaskan ulang kembali. Kemudian dia nanti akan memberikan kesimpulan. Nah, itulah mengenai struktur dari teks editorial. Nah, hari ini demikian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu berharap di pertemuan berikutnya akan Ibu buat dalam bentuk video lagi supaya mudah kalian pahami. Sekian dan terima kasih. Dadah.